Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan acara Public Expose Live 2023. Public Expose Live 2023 dilaksanakan sejak tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023 yang diikuti oleh 46 perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat akan memaparkan antara lain mengenai performa perusahaan terkini beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Melalui Public Expose Live 2023 ini, Bursa dan SRO menyediakan sarana komunikasi dan tentunya interaksi langsung antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan manajemen perseroan sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif sebelum melakukan keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expose Live ini diharapkan transparansi akan menghasilkan investment opportunity dan pada akhirnya menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expose Live 2023. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat siang Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Kezia 7 dari IDX Channel yang akan memandu acara pada sesi kali ini. Pada sesi kali ini akan diisi oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan BRIS atau BRIS. Bapak dan Ibu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 9 Mei 2018. PT Bank Syariah Indonesia Tbk bergerak di bidang perbankan syariah sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk itu, mari kita simak company profile berikut ini. Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi, menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Baik Bapak dan Ibu peserta, izinkan kami menginformasikan bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya, di hadapan Bapak dan Ibu hadirin sekalian sudah hadir manajemen dari perseroan. Untuk itu izinkan kami menyapa. Selamat siang kepada Ibu Tribuana Tunggadewi selaku Direktur Compliance and Human Capital. Selamat siang Ibu Tribuana Tunggadewi. Selamat siang, apa kabar? Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya izinkan kami menyapa Bapak Grandis H. Harumansyah selaku Direktur Risk Management. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mohon maaf, selamat siang. Mohon maaf Bapak. Dan kemudian selanjutnya izinkan kami menyapa Bapak Rizky Budinanda selaku Head of Investor Relations. Selamat siang Pak Rizky Budinanda. Selamat siang juga Ibu Kesya. Namun tetap semangat pagi Bapak Ibu manajemen. Dan baik,
Selama acara berlangsung, Bapak Ibu peserta, jika ada pertanyaan kami persilahkan Bapak Ibu peserta untuk dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom dengan menyertakan nama dan asal penanya. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu manajemen kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan juga Bursa Efek Indonesia yang telah memfasilitasi aktivitas atau kegiatan Public Expose siang ini. Ini merupakan kali ketiga buat Bank Syariah Indonesia untuk ikut atau menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Mungkin sedikit gambaran mengenai Bank Syariah Indonesia, di mana selama 2,5 tahun perjalanan kami, baik setelah operational merger maupun legal merger secara financial sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023, kami berhasil memberikan pertumbuhan yang positif, baik dari sisi aset maupun kualitas dan juga profitabilitas. Selain itu juga kami turut aktif dalam pengembangan pasar modal di Indonesia, di mana tahun lalu dari sisi pasar ekuitas atau saham kami telah menyelesaikan salah satu penggalangan dana melalui right issue, di mana kami berhasil mendapatkan 5 triliun. Dan hal ini memberikan hasil yang positif bagi BSI, di mana capital adequacy ratio kita sehubungan dengan tambahan modal 5 triliun ini jauh melebihi dari yang ketentuan yang berlaku, dan per September kemarin jauh di atas levelnya di atas 20%. Selain itu di tahun ini juga untuk di pasar hutang kita juga cukup aktif berpartisipasi, dan juga untuk meningkatkan partisipasi aktif kami di surat utang, terutama dalam penerbitan EBA Syariah SP, kita namakan seperti itu, yang bekerja sama dengan SMF. Tentunya di kemudian hari dan di kedepannya kita akan tetap terus berinovasi dan juga akan terus turut aktif dalam membangun atau memajukan pasar modal di Indonesia. Nah, hari ini saya ditemani oleh Ibu Dewi sebagai selaku Direktur Compliance dan Human Capital. Beliau akan memaparkan sedikit overview mengenai bagaimana BSI berkontribusi kepada UMKM dan juga pembiayaan berkelanjutan. Dan di samping Bu Dewi ada Pak Grandi sebagai Direktur Risk dan Management. Beliau akan memaparkan pertumbuhan kinerja BSI berserta segmen sebagai fokus pada fokus sepanjang 2,5 tahun terakhir, dan juga memberikan overview mengenai kualitas aset yang terus memberikan pertumbuhan yang positif. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada Pak Grandis untuk memberikan pemaparannya. Baik Pak Rizky, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta Public Expose Live yang kami hormati, sedikit melanjutkan cerita tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rizky, bahwa seperti terlihat di left hand chart yang ada di shading berwarna gelap di depan, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan survei internal yang kami lakukan, Bapak Ibu, terdapat 45% nasabah atau masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan untuk dilayani oleh perbankan syariah. Jadi yang shadingnya berwarna gelap. Nah, hal ini menjadi modal bagi BSI untuk terus melakukan penetrasi, untuk terus memasuki market perbankan di Indonesia. Di BSI kami memiliki pemahaman bahwa kebutuhan manusia tidak hanya sebatas financial aspects, bagaimana ditunjukkan di segitiga kanan, tapi juga ada kebutuhan untuk mendapatkan spiritual dan juga sosial. Sehingga kami
BSI berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut dengan menyediakan solusi perbankan yang sesuai dengan keinginan dari nasabah kami. Selanjutnya, dari sisi perkembangan BSI selama 2,5 tahun ini tentunya juga didukung dengan perkembangan infrastruktur yang memadai. Hendak merger, kami menyadari bahwa skala bisnis merupakan modal penting untuk melayani nasabah kami. Kami sampaikan bahwa selama 2,5 tahun ini BSI telah menutup lebih dari 200 cabang di seluruh Indonesia. Hal ini semata-mata kami lakukan dengan pertimbangan adanya ketidakefisienan yang mengharuskan kami untuk merelokasi cabang-cabang ex-legacy yang letaknya berdekatan satu dengan yang lainnya. Jadi secara paralel kami juga merancang dan juga memberikan panduan, merancang kembali bisnis model dari cabang-cabang kami, serta memberikan konsep bisnis yang sesuai untuk setiap cabang agar mereka dapat beroperasi secara lebih menguntungkan. Dari tabel ini kita lihat Bapak Ibu, dari sisi jumlah cabang, BSI berada di nomor 5 di antara peers perbankan terkait dengan jumlah cabang. Sedangkan apabila kita lihat dari sisi perbankan syariah, maka BSI adalah satu-satunya bank syariah yang mempunyai cabang lebih dari 1.000, lebih tepatnya 1.031 kantor cabang di seluruh Indonesia. Selain dari jumlah cabang dan jaringan kantor, kami tentu juga didukung dengan kekuatan dari modal kami yang saat ini sudah berada lebih di atas 35 triliun. Tentunya hal ini memberikan kapasitas pembiayaan yang mencukupi bagi kami untuk memenuhi kebutuhan para nasabah-nasabah Bank Syariah Indonesia. Kemudian terkait dengan pertumbuhan nasabah, slide selanjutnya, kami sampaikan bahwa kami bersyukur dengan adanya merger ini memberikan skala bisnis yang lebih besar dan juga jaringan yang luas bagi BSI. Sehingga akses kami untuk melayani nasabah juga semakin luas. Secara rata-rata di tabel sebelah kanan dapat kita lihat bahwa pertumbuhan nasabah per bulan untuk Januari sampai dengan September 2023, average kami mencatatkan 161.000 nasabah per bulan onboarded di dalam portofolio BSI, compare to pertumbuhan average rata-rata di 2022 yaitu 153.000. Jadi cukup memberikan peningkatan yang membuat kami berbesar hati bahwa akseptasi BSI di masyarakat semakin baik. Secara total, Bapak Ibu peserta Pubex Live yang kami hormati, dalam 2,5 tahun ini BSI telah memiliki hampir kelolaan 20 juta nasabah, di mana hal ini sebagaimana ditunjukkan di dalam tabel sebelah kiri menempatkan kami dalam kelompok yang sama dengan beberapa peers perbankan yang sudah lebih dahulu beroperasi yang memiliki nasabah di atas 20 juta orang. Next. Kemudian dari sisi pertumbuhan kinerja keuangan dapat kami sampaikan bahwa sejalan dengan pertumbuhan yang terus berkesinambungan, beberapa inisiatif awal yang kami tetapkan pada saat merger sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil. Yang pertama dari sisi cost of fund dapat kami sampaikan bahwa cost of fund kami yang cukup rendah merupakan enabler bagi kami untuk berkompetisi dengan peers perbankan di Indonesia. Selama 2,5 tahun ini, sebagaimana ditunjukkan di dalam tabel di sebelah kiri bawah, lower hand chart, left, kami berhasil menurunkan cost of fund dari 3,4 menjadi 2,05 di posisi September 2023. Meskipun penurunan ini terjadi di antara berbagai tantangan yang terjadi, antara lain kenaikan reference rate, kemudian juga adanya likuiditas yang cukup ketat di industri perbankan saat ini.
Kemudian masih terkait dengan cost of fund. Dengan cost of fund yang relatif rendah, kami memiliki keleluasaan dalam melakukan penyeleksian untuk penyaluran pembiayaan. Dan sampai dengan saat ini kami masih tetap berfokus di segmen consumer banking, terutama dengan pembiayaan berbasis payroll, di mana pembiayaan berbasis payroll ini dengan kualitas yang cukup baik membantu kami memanage juga terhadap cash of fund yang sudah kami miliki saat ini. Kemudian yang kedua, dari sisi kinerja dapat kami sampaikan bahwa terkait cost income ratio, kami mengakui masih terdapat room for improvement yang harus kami upayakan agar BSI semakin efisien ke depannya. Meskipun dari sisi chart, sebagaimana ditunjukkan di lower right hand chart, mohon maaf kembali ke yang tadi, nah ini, adanya downward trend dari sisi CIR, tetapi hal ini kami rasa masih bisa lebih ditingkatkan lagi ke depan. Kemudian poin yang ketiga di slide ini terkait dengan pertumbuhan aset, dapat terus kami jaga kualitasnya disertai dengan cost management yang terus terukur. Sehingga alhamdulillah sepanjang tahun ini sampai dengan posisi September 2023, laba bersih BSI kami telah berhasil mencatatkan posisi yang hampir melampaui laba yang kami catatkan full year di 2022. Atau secara year on year, kami catatkan pertumbuhan laba kurang lebih sekitar 31%. Apabila ditinjau dari pertumbuhan aset di slide berikutnya, kemudian juga pertumbuhan pembiayaan dan juga pertumbuhan DPK, maka sepanjang tahun ini overall kami masih membukukan pertumbuhan yang positif. 2 poin di sini, aset kami tumbuh 14% year on year, sementara pembiayaan atau pinjaman yang kami salurkan tumbuh 16%. Ini merupakan pencapaian yang relatif baik apabila kita bandingkan dengan kinerja peers sektor perbankan yang ada di Indonesia. Kemudian poin kedua dari slide ini dari sisi liabilities juga menunjukkan peningkatan sebesar 7% year on year, di mana driver utama pertumbuhan ini alhamdulillah merupakan pertumbuhan tabungan yang tumbuh sebesar 5%. Sehingga dengan cost structure seperti ini dapat menunjukkan bahwa BSI bertumbuh dengan sehat. Kemudian di slide berikutnya, apabila kita bandingkan dengan industri perbankan nasional dengan angka-angka parameter yang kita dapatkan di posisi Juni, dengan kinerja yang kami paparkan sebelumnya, tentunya ini merupakan refleksi dari performa BSI di industri. Beberapa parameter yang ditunjukkan di sini antara lain Bapak Ibu peserta PUBEX yang kami hormati. Yang pertama, posisi Juni dibandingkan dengan average perbankan, aset kami tumbuh sebesar 13,08%, di mana industri posisi Juni sebesar 7,21%. Begitupun dengan pembiayaan, kami tumbuh 16%, sedangkan industri berada di angka 7,76%. Secara kualitas aset, meskipun pembiayaan tumbuh dengan baik, tetapi secara kualitas NPF bisa kita jaga dengan baik. Di sini ditunjukkan dengan angka yang lebih baik daripada industri, di mana kami catatkan posisi NPF gross kami di 2,31, sedangkan industri perbankan posisi Juni sebesar 2,43%. Kemudian terkait dengan poin yang ada di 2 slide sebelumnya, dengan terjaganya cost of fund dan masih terus bertumbuhnya tabungan, maka BSI berhasil mencatatkan NIM sebesar 5,93%. Ini juga lebih baik dibandingkan dengan rata industri pada posisi pelaporan yang sama. Dari sisi ROI pun, BSI juga mencatatkan angka yang lebih baik dibandingkan rata-rata industri, yaitu kami berada di angka 17,2%. Kalau kita melihat dari sisi industri
perbankan sebagaimana di sini, kita juga perlu melihat perbandingan apabila BSI dibandingkan dengan industri perbankan syariah. Di slide berikutnya, kita melihat bahwa apabila dibandingkan dengan industri perbankan syariah, secara umum kami memang mencatatkan LDR atau Financing to Deposit Ratio yang lebih tinggi dengan perbankan syariah, namun ROE yang bisa kita catatkan atau yang kita salurkan memberikan return yang juga lebih baik. Sementara biaya operasional dan juga NPF dapat kita jaga serupa dengan industri atau bahkan lebih baik. Bapak Ibu, peserta PUBEX yang kami hormati, ketika BSI kita bandingkan dengan top 10 perbankan yang ada di Indonesia, strategi pertumbuhan kami, bisa di slide-nya next. Oke. Jadi ini kami langsung masuk kepada segmen konsumer yang menjadi fokus utama pertumbuhan. Nah, dari sini Bapak Ibu dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana kami highlight di 3 slide yang sebelumnya, konsumer memang masih menjadi fokus kami sejak BSI dilakukan merger 2,5 tahun yang lalu. Nah, kita bisa melihat bahwa dari segmen konsumer saat ini kami melihat hasilnya dari fokus pertumbuhan kami tersebut, pertumbuhan kita catatkan sebesar 17,59% year on year dengan proporsi pembiayaan yang mencapai 55%. Apabila dibandingkan dengan segmen lain, tentu segmen konsumer ini memberikan yield yang lebih sehat dan juga kualitas yang lebih baik. Kalau kita menggunakan proxy COC, maka konsumer kami catatkan posisi September 2023 COC-nya kurang dari 1%. Sedangkan dari sisi wholesale, dengan kelebihan yang kami miliki atas cost of fund yang cukup baik, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, maka hal tersebut juga mengenable atau memampukan kami untuk bersaing dengan perbankan lainnya dalam rangka penyaluran pembiayaan ke segmen wholesale. Selain itu, pembiayaan segmen wholesale ini juga bertujuan untuk mendapatkan selain nasabah yang baik, tentu juga kami harapkan adanya cross-selling dengan produk-produk consumer, sehingga secara blended yield yang kami dapatkan akan bisa semakin lebih baik. Selain itu, sepanjang 2023 dan juga sepanjang merger, pertumbuhan wholesale diiringi dengan penerapan risk management yang juga tepat, kami dapat menjaga kualitas dari new booking di segmen wholesale mempunyai NPF yang baik. Kemudian dari sisi aset selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas aset, apabila kita bandingkan antara aset onwards atau aset yang dibuku selama pasca merger dibandingkan dengan aset-aset legacy, maka dapat terlihat bahwa semakin besar proporsi dari aset-aset pasca merger. Pembiayaan dari entitas yang kita onboard atau kami underwrite pasca merger makin mendominasi dengan kualitas pembiayaan yang juga baik tercermin dari angka NPF dan juga dari COC. Sedangkan apabila kita bicara mengenai coverage, maka rencana kami untuk menambahkan cadangan masih terus berjalan, masih terus berlangsung, karena saat ini coverage NPF kami sudah mendekati target awal kami di angka 1,9 kali atau 190%. Terhadap aset-aset ex legacy ini, di slide berikutnya, mohon dibantu, dapat kami sampaikan bahwa kualitasnya juga semakin membaik, dibuktikan dengan proxy call 2 dan juga NPF yang juga semakin membaik. Next. Bapak Ibu, terkait dengan currency, maka dominasi aset kami masih mayoritas berada di
aset-aset berdenominasi IDR. Jadi exposure kami terhadap mata uang asing masih relatif dapat di-manage. Hal ini tentunya karena adanya natural hedge di mana memang kami juga memiliki pendanaan yang cukup baik di dalam mata uang USD. Jadi perlu juga di-note bahwa posisi di September 2023, total pembiayaan yang kami salurkan dalam denominasi USD hanya mencakup kurang lebih sekitar 1,74% dari keseluruhan total pinjaman, sehingga mayoritas lebih dari 98% masih berada di kami salurkan dalam mata uang rupiah. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta PUBEX yang kami hormati, terkait dengan rencana pertumbuhan, intensifikasi produk terus kami lakukan untuk meningkatkan penetrasi pembiayaan. Jadi dalam slide ini kami tampilkan mengenai customer composition kami, demografinya, kemudian financing penetration, serta perbandingan terhadap produk holding dan juga posisi portofolio dari nasabah yang berusia produktif. Sehingga dapat kami sampaikan, Bapak Ibu peserta PUBEX, terlepas dari berbagai tantangan yang ada di industri perbankan, khususnya dalam mempertahankan pertumbuhan yang baik, kami tetap yakin bahwa dengan profil ini BSI akan dapat terus mempertahankan cerita pertumbuhan ini di tahun-tahun mendatang. Kami memiliki pool of customer yang masih bisa kami tap in untuk terus meningkatkan PHR yang saat ini berada di posisi 2,64 menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Kemudian juga dari sisi demografi terhadap nasabah-nasabah kami, dapat juga kami sampaikan bahwa mayoritas nasabah kami berada di usia produktif, sehingga juga memerlukan pembiayaan sebagaimana life cycle value creation yang kami sampaikan di slide awal tadi. Akhir kata, dari sisi performa dan kinerja, menurut hemat kami, maka kami melihat bahwa secara demand masih akan ada, Bank BSI masih akan terus mempunyai customer yang akan bisa di-onboard. Ceritanya sekarang tinggal bagaimana kami mengeksekusi demand tersebut untuk menjaga pertumbuhan dan untuk menjaga kinerja yang semakin baik lagi. Untuk pemaparan selanjutnya, Bapak Ibu peserta PUBEX Live yang kami hormati mengenai pembiayaan berkelanjutan akan disampaikan oleh Ibu Tribuana Tunggadewi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Grandis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Public Expose yang kami hormati, melanjutkan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Grandis terkait dengan pertumbuhan UMKM di Indonesia, bahwa BSI terus mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dilihat dari rasio perkembangan inklusif makroprudensial atau biasa disingkat dengan RPIM sebesar 34,75% dari total pembiayaan merupakan pembiayaan inklusif. Selain itu, BSI juga membangun UMKM Center yang berada di jaringan, yakni di Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya dengan total 2.526 nasabah binaan. Selanjutnya, terkait dengan keuangan berkelanjutan, BSI juga berperan aktif dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Penyaluran pembiayaan berkelanjutan BSI terus meningkat. Hingga Q3 2023, BSI telah menyalurkan pembiayaan keuangan berkelanjutan dengan nilai 53,6 triliun. Rinciannya bisa dilihat di tabel slide. Dengan porsi penyaluran ke UMKM sebesar 43,4 triliun dan 10,2 triliun kegiatan usaha berkelanjutan. Langkah ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM.
BSI juga terus berperan aktif dalam implementasi sustainable operation sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dengan energi efisiensi, yaitu pembangunan green building landmark di Aceh yang beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan topping off dan direncanakan tahun depan sudah akan selesai insya Allah. Kemudian penggunaan solar panel ini ada di beberapa outlet yaitu di BSI Majestic Jakarta dan di Mataram, dan penggunaan motor listrik untuk operasional kantor. Yang kedua adalah waste management, yaitu pemasangan RVM atau reverse vending machine berada di 50 titik, mungkin di slide selanjutnya ya. Ada pemasangan mesin reverse vending machine itu di 50 titik, dan dari 50 titik itu sebanyak 17,2 ton sampah plastik telah didaur ulang yang mampu mengurangi jejak karbon sebesar 63,4 ton CO2. Kemudian yang ketiga adalah reduction of paper use, yaitu mengurangi penggunaan kertas dan ATK karena kita melakukan komunikasi secara digital. Slide selanjutnya terkait dengan penyaluran dana CSR. BSI telah menyalurkan dana CSR sebesar 177,5 miliar hingga September 2023 yang terbagi dalam 4 program, di mana program yang pertama adalah sosioekonomi. BSI dengan membangun program desa binaan, desa BSI sebanyak 15 desa yang tersebar di 10 provinsi dengan total penerima manfaat sebanyak 3.066 orang. Kemudian program UMKM binaan sebanyak 819 orang. Sehingga total penyaluran untuk sosioekonomik ini ada sebesar 21,3 miliar. Sedangkan di bidang spiritual, berupa penyediaan sarana ibadah masjid dan musola serta mobil musola dengan total penyaluran sebesar 37,9 miliar. Sedangkan dalam pengembangan people, BSI melaksanakan program beasiswa berprestasi dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan total penerima manfaat sebesar 4.913 orang dan bantuan kesehatan masyarakat dan mobil ambulans. Sehingga total penyaluran untuk program people adalah sebanyak 57,6 miliar. Kemudian di bidang charity and environment ada santunan kepada 2.222 anak yatim, program BSI Sustainable Movement, dan juga program gotong royong pohon BUMN sebanyak 3.000 pohon, total penyaluran 60,7 miliar. Selanjutnya adalah mengenai pengakuan dari berbagai pihak atas dedikasi dan kinerja BSI. Alhamdulillah hingga November 2023 BSI telah menerima 107 penghargaan, dan diantaranya adalah GIFA Market Leadership Award 2023 dari Global Islamic Finance Award 2023, kemudian the best of the best Islamic Financial Performance Islamic Commercial Banking in 2022 dari Infobank Syariah Award, kemudian Indonesian Customer Experience of the Year dari Asian Experience Award 2023, kemudian juga ada Excellent Financial Performance Islamic Commercial Bank in 2022 KBMI 3 dari Infobank Syariah Award. Demikian pemaparan kami. Selanjutnya kami kembalikan ke Bapak Rizky. Terima kasih. Terima kasih Pak Grandis dan Bu Dewi atas pemaparannya. Saat ini kita kembalikan lagi ke Bu Kesia ya untuk sesi berikutnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Manajemen. Kami ucapkan terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan, dan Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan kami coba bacakan. Dari yang pertama
dari Bapak atau Ibu Abdal Syafei. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu manajemen. Yang pertama, sudah sejauh mana progres proyek Super Apps BSI dan kapan akan dirilis? Dan pertanyaan yang kedua, sudah sejauh mana progres BSI yang akan menggandeng investor strategis yang akan menggantikan BNI dan BRI di susunan pemegang saham perseroan? Dan seperti apa karakteristik investor strategis yang diinginkan BSI untuk menjadikan BSI sebagai top 8 syariah banking in the world? Kami persilahkan untuk pertanyaan ini kepada Bapak dan Ibu manajemen. Silakan Bapak dan Ibu. Saya jawab ya Pak Rizky ya. Untuk progres Super Apps memang sekarang masih dalam proses persiapan sehingga baru direncanakan akan di launching di tahun depan dan juga masih juga dalam proses perizinannya juga di otoritas ya. Jadi kita tunggu aja, nanti kalau memang sudah siap kami akan launch dan publikasikan mengenai progres Super Apps. Sedangkan pertanyaan yang kedua, investor mana yang menggantikan, ini BNI dan BRI sebenarnya ini juga masih dalam proses persiapan ya. Kami juga masih kebetulan untuk kaitannya dengan divestasi pemegang saham, tentunya itu semua adalah kewenangan dari pihak pemegang saham karena ini merupakan shareholder action sehingga BSI sebagai objeknya tentunya juga kami akan menunggu karena prosesnya juga masih belum selesai sehingga kami juga belum dapat memberikan gambaran seperti apa nantinya siapa yang akan menggantikan. Dan terkait dengan divestasi ini memang belum kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan terkait dengan progres dari proses divestasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Kita ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Ibu Alfida Febriana. Pertanyaannya ada 1. Bagaimana strategi Bank BSI untuk memenuhi ketentuan free float 7,5% pada akhir 2023? Apakah akan sesuai dengan target? Kami persilahkan Bapak Ibu manajemen. Makasih Bu Elfridia pertanyaannya. Jadi memang untuk ketentuan free float minimum 7,5% ini alhamdulillah kita udah mencapai ya. Kalau misal dilihat dari komposisi pemegang saham saat ini untuk yang free float sekarang kita udah hampir mencapai 10%. Ini juga terkait dengan exercise right issue yang tahun lalu di mana sebagian dari rights BRI maupun BNI itu dilepas ke masyarakat sehingga ini membantu menambah free float kami dari awalnya 5,5% jauh ke 8%. Sekarang juga udah sedikit demi sedikit dalam tahun ini ada beberapa yang sudah melepas juga dari pihak afiliasi sehingga sekarang bisa dipastikan udah melebihi dari ketentuan. Begitu Bu jawabannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizky. Kita pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini anonimus, tidak menyebutkan nama dan asal. Pertanyaannya adalah, Pak, dividen dibagikan kapan dan berapa nominalnya? Terima kasih. Kami persilahkan Bapak Ibu manajemen. Baik, makasih pertanyaannya Bapak Ibu anonimus. Oke, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan juga peraturan yang berlaku ya, untuk dividen pastinya akan dibagikan pada saat RUPS tahunan. Dan setiap tahun kami pasti akan melaksanakan RUPS tahunan dan untuk tahun 2023 tentunya penyelenggaraan RUPS tahunan akan diselenggarakan tahun depan ya, tahun 2024. Mengenai waktunya tentu kami masih menunggu konfirmasi dari para pemegang saham. Sedangkan mengenai jumlah berapa persen ya dividen yang akan dibagikan itu juga
merupakan kewenangan dari RUPS yang untuk menentukan berapa yang akan dibagikan oleh pemegang saham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mungkin Dewi. Ya, mungkin sedikit tambahan Bu Kejam terkait Silakan, dengan Pak. dividen. Sebenarnya dividen policy kami sekitar 25% per tahunnya. Tapi ini tergantung juga kebutuhan modal ya. Kalau misalnya melihat dari kinerja pertumbuhan aset yang 16% year on year per September, tentunya kami masih memerlukan kebutuhan modal untuk menunjang pertumbuhan aset atau pembiayaan tersebut. Sehingga kalau misalnya dilihat dari historical, Bapak Ibu sekalian, tahun ini kami sudah membayar dividen sekitar 10%, dan di tahun sebelumnya ada sekitar 25%. Jadi memang sebagaimana yang Ibu Dewi sampaikan, untuk tahun ini nanti akan diputuskan di RUPS tahun depan. Ini itu tambahannya, Bu. Baik, terima kasih Pak Rizky, Ibu Dewi. Kita ke pertanyaan yang keempat. Ini dari Bapak Bagastara Wahyu. Pertanyaannya adalah, apa rencana Bank Syariah Indonesia dalam menghadapi tahun ke depan? Kami persilahkan Bapak Ibu manajemen. Baik, makasih Pak Bagas. Jadi memang sebagaimana yang disampaikan Pak Grandi sebelumnya, memang ada 3 segmentasi di buku kami saat ini. Jadi kalau misalnya lihat dari loan mix, jadi memang masih di majority, masih di bagian consumer, dan dari sisi consumer itu tentu ada beberapa produk yang tentunya jadi backbone pertumbuhan kami ke depannya. Tentunya kalau misalnya dilihat dari pertumbuhan dari sisi consumer, tentunya untuk yang payroll base ataupun pension financing itu masih tetap kami fokuskan. Not to mention also yang bagian dari mortgage maupun automatic financing, kalau misalnya dilihat dari pertumbuhan year on year ini juga cukup signifikan. Dan lainnya adalah yang menarik lagi yang mungkin di bank konvensional tidak bisa diberikan adalah atau ditawarkan adalah pembiayaan emas. Jadi kalau misalnya dilihat di sini juga makin bertumbuh, mungkin ini juga salah satu driver kami ke depannya untuk menjaga pertumbuhan. Untuk sisi wholesale tentunya ini akan kita akan kita lihat juga. Tentunya kalau misalnya untuk sisi wholesale baik di corporate maupun komersial, kita harapkan akan ada sinergi ataupun cross selling ya dengan produk consumer, sehingga dengan balance sheet ataupun pembiayaan yang kita berikan ke nasabah consumer akan memberikan juga akses buat kami memberikan layanan kepada pegawai di korporasi maupun segmen komersial tersebut. Mungkin itu tahap kalau misalnya dilihat dari penetrasi consumer kita, kalau misalnya tadi di slide kan ada penetrasi nasabah kami masih 6%. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan perbankan lainnya yang mungkin untuk mendapatkan consumer itu agak sedikit challenging, namun kami memiliki cukup banyak nasabah, jadi dari sekitar 19 atau close to 20 million customers baru diberikan pembiayaan sekitar 6%. Jadi sangat possible atau memungkinkan buat BSI untuk penetrasi ke nasabah yang kami belum tap atau misalnya belum dipenetrasi. Mungkin itu Bu jawabannya. Terima kasih Pak Rizky, juga terima kasih kepada Ibu Dewi dan sedikit, Pak Grandis. Pak Keisha. Silakan Pak, monggo. Untuk tadi jawabannya dari Pak Rizky. Jadi memang ada 2 besaran. Yang pertama untuk pembiayaan konsumer, seperti saya sampaikan tadi, masih akan tetap menjadi driver utama pertumbuhan dari BSI. Tadi ada slide di mana PHR atau product holding ratio dari nasabah-nasabah konsumer kami ketika kita menggunakan proxy nasabah payroll masih berada di angka 2,64. Nah, itu adalah room yang masih bisa kita tingkatkan ke depan. Nah, dari sudut yang kedua, terkait dengan pembiayaan di segmen wholesale, dalam hal ini corporate dan komersial, di mana kami harapkan atau kami sudah canangkan pembiayaan terhadap segmen wholesale ini harus membawa value chain creation kepada segmen-segmen yang ada di bawahnya. Jadi pembiayaan yang kami berikan kepada segmen korporasi dan juga segmen komersial tentu harus diikuti dengan
pembiayaan ikutan dari segmen consumer, retail, dan juga bahkan sampai nanti ke segmen-segmen personal yang ada di bawahnya. Sehingga dengan demikian, apabila kita melihat dari portofolio existing nasabah kami, maka kita juga melihat secara demografis masih sangat terbuka untuk kita bisa meningkatkan kedua hal tersebut dari sisi banyaknya nasabah atau banyaknya debitur kami yang berada di usia produktif. Saya rasa dari situ demand ada, seperti saya sampaikan tadi, tergantung bagaimana kita mengeksekusi dan juga strategi kita untuk bisa membuat blended income kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Grandis, terima kasih juga Pak Rizky dan juga Ibu Dewi atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Dan demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan Bapak Ibu peserta yang belum terjawab oleh karena keterbatasan waktu. Namun apabila ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu peserta bisa menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, izinkan kami untuk mempersilahkan kepada Bapak Rizky Budinanda selaku Head of Investor Relations untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Pak Rizky, kami persilahkan. Terima kasih Bu Kezia atas kesempatan diberikan kepada BSI dan juga Bursa Efek Indonesia. Jadi memang kalau misalnya dilihat dari kinerja kami yang 2,5 tahun ini baru dilihat sebagai permulaan. Perjalanan masih panjang dan banyak prospek maupun kesempatan baik dari internal maupun eksternal yang kami bisa garap, sehingga tentunya akan memberikan value added baik dari sisi pemegang saham maupun bagi nasabah kami. Mungkin gitu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Closing statement yang telah diberikan, mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari Perseroan secara virtual. Baik, sebagai informasi terakhir Bapak dan Ibu peserta, tayangan Public Expose PT Bank Syariah Indonesia Tbk ini dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada manajemen dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas waktu dan kesediaannya, juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam Public Expose Live di sesi kali ini. Dan akhir kata, aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.